Kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Allah Ta'ala telah menurunkan satu surat khusus, surat Yusuf, untuk menerangkan tentang kisahnya, agar manusia mengambil pelajaran dari hikmah, nasihat dan adab yang bijaksana dari kisah tersebut. Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Dan sesungguhnya kamu sebelum kami mewahyukannya adalah termasuk orang-orang yang belum mengetahui. Quran Surat Yusuf ayat 3. Sebagaimana telah kami sebutkan sebelumnya bahwa Nabi Yakub memiliki 12 orang anak laki-laki. Kepada merekalah anak keturunan Bani Israel bernasab. Di antara ke-12 anak laki-laki tersebut yang paling mulia adalah Yusuf. Sebagian ulama berkata bahwa dari ke-12 anak tersebut, hanya Yusuf yang diangkat menjadi nabi. Hal tersebut memang tampak dari zahir perkataan dan perbuatan mereka dalam kisah ini. Dalil bahwa Nabi Yusuf dikhususkan dengan kenabian dibanding saudara-saudaranya adalah sabda Rasulullah. Orang mulia, anak orang mulia, anak orang mulia, anak orang mulia, dia adalah Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Kisah Nabi Yusuf berawal dari mimpi yang dialaminya ketika dia masih kecil sebelum masa usia baligh. Allah Ta'ala berfirman, ingatlah, ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku." Quran Surat Yusuf ayat 4. Para ahli tafsir berkata bahwa 11 bintang adalah isyarat jumlah saudaranya, sedangkan matahari dan bulan adalah kedua ibu bapaknya. Mereka semua bersujud kepadanya. Mimpi tersebut membuatnya terbangun dan tersentak kaget. Setelah bangun, dia segera memberitahu bapaknya tentang mimpi tersebut. Sang bapak segera menyadari bahwa anaknya ini akan mendapatkan kedudukan mulia di dunia dan akhirat, karena kedua ibu bapaknya dan saudara-saudaranya tunduk kepadanya. Lalu dia memerintahkan sang anak untuk menyimpan berita tersebut dan tidak diceritakan kepada keluarganya agar mereka tidak dengki dan mencari tipu daya untuk mencelakakannya. Kemuliaan Nabi Yusuf juga dinyatakan Rasulullah ketika beliau ditanya tentang siapa orang yang paling mulia. Beliau menjawab, Yusuf, anak Nabi Allah Yakub, anak Nabi Allah Ishak, anak Khalilullah Ibrahim. Kedengkian saudara Nabi Yusuf dan rencana makar. Nabi Yusuf dan saudara kandungnya, Bunyamin, mendapat perhatian lebih dari saudara-saudaranya yang lain. Hal ini menyebabkan lahirnya kedengkian di dalam hati saudara-saudara Nabi Yusuf yang lainnya berbeda ibu. Padahal mereka adalah orang-orang yang kuat. Seharusnya mereka lebih dicintai dari Yusuf dan saudaranya. Ketika mereka berkata, sesungguhnya Yusuf dan saudara kandungnya Bunyamin lebih dicintai oleh ayah kita daripada kita sendiri. Padahal kita ini adalah satu golongan yang kuat. Sungguh ayah kita adalah dalam kekeliruan yang nyata. Quran Surat Yusuf ayat 8. Kemudian mereka bermusyawarah untuk menyingkirkan Yusuf hingga tak kembali lagi, agar tidak ada lagi anak-anaknya yang akan dicintai selain mereka. Setelah itu rencananya mereka akan bertaubat. Meninggal Yusuf atau buanglah dia ke suatu daerah yang tak dikenal, supaya perhatian ayahmu tertumpah kepadamu saja. Dan sesudah itu hendaklah kamu menjadi orang-orang yang baik. Quran Surat Yusuf ayat 9. Ketika mereka akan menyepakati hal tersebut, ada salah seorang di antara mereka yang mengusulkan bahwa kalau hal itu harus mereka lakukan, maka jangan dengan membuat Yusuf meninggal, tetapi cukup membuangnya di sebuah sumur dengan harapan akan dipungut oleh orang pengendara yang lewat. Seorang di antara mereka berkata, "Janganlah kamu buat meninggal Yusuf, tetapi masukkanlah dia ke dasar sumur, supaya dia dipungut oleh beberapa orang musafir, jika kamu hendak berbuat." Quran Surat Yusuf ayat 10. Lalu mereka bersama-sama menghadap sang bapa untuk memohon kepadanya, mengizinkan Yusuf ikut bersama mereka menggembala. Mereka ingin kali ini Yusuf ikut menggembala dan bermain dengan gembira bersama mereka. Dengan perasaan khawatir, sang bapak menjawab, "Berat bagiku untuk berpisah dengannya walau sesaat, apalagi aku juga mengkhawatirkan
ketika kalian asik bermain, tiba-tiba ada serigala yang menerkamnya. Dia tidak dapat menghindar, dan kalian tidak menyadarinya. Yakub berkata, "Sesungguhnya kepergian kamu bersama Yusuf amat menyedihkanku, dan aku khawatir kalau dia dimakan serigala, sedang kamu lengah daripadanya." Quran Surat Yusuf ayat 13. Saudara-saudara Nabi Yusuf berkilah bahwa kalau hal itu terjadi, padahal mereka adalah sekelompok orang yang kuat, pastilah mereka orang yang merugi. Mereka berkata, "Jika ia benar-benar dimakan serigala, sedang kami golongan yang kuat. Sesungguhnya kami kalau demikian adalah orang-orang yang merugi." Quran Surat Yusuf 14. Mereka terus mendesak sang bapa untuk mengizinkan Yusuf pergi bersama mereka. Sampai akhirnya sang bapa tidak dapat menahan keinginan mereka. Maka pergilah Yusuf, ikut menggembala bersama saudara-saudaranya. Yusuf mereka lemparkan ke dasar perjalanan setelah mereka telah hilang dari penglihatan sebuah batu yang biasa dijadikan tempat berpijak bagi orang yang turun untuk memenuhi air di sebuah wadah apabila air sedang sedikit. Saat itu Allah mewahyukan kepada Nabi Yusuf bahwa akan ada jalan keluar dari apa yang sedang dia alami. Bahkan mereka akan menceritakan apa yang mereka lakukan tanpa mereka sadari. Maka tatkala mereka membawanya dan sepakat memasukkannya ke dasar sumur, lalu mereka masukkan dia. Dan di waktu dia sudah dalam sumur, kami wahyukan kepada Yusuf, "Sesungguhnya kamu akan menceritakan kepada mereka perbuatan mereka ini, sedang mereka tiada ingat lagi." Quran Surat Yusuf ayat 15. Setelah membuang Yusuf, lalu mereka pulang dan menorehkan darah di baju milik Nabi Yusuf. Setelah tiba, mereka menemui bapaknya di sore hari sambil menangisi saudara mereka, Yusuf. Karena itu sebagian salaf berkata, "Jangan percaya dengan tangisan orang zalim." Betapa banyak orang zalim menangis. Lalu mereka menyampaikan kejadian tersebut dengan dusta. Mereka mengatakan bahwa ketika mereka sedang asik berlomba bersama-sama, Yusuf mereka tinggalkan di tempat barang mereka. Tiba-tiba datang serigala yang menerkamnya. Karena mereka sudah merasa bahwa bapaknya tidak akan mempercayai apa yang mereka sampaikan, maka untuk meyakinkan, mereka menyodorkan baju yang berlumuran darah. Darah tersebut sebenarnya mereka dapatkan dari seekor binatang yang mereka sembelih. Kemudian mereka datang kepada ayah mereka di sore hari sambil menangis. Mereka berkata, "Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba-lomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala. Dan kamu sekali-kali tidak akan percaya kepada kami, sekalipun kami adalah orang-orang yang benar." Quran Surat Yusuf ayat 16-17. Namun kedustaan mereka tidak dapat ditutupi. Diriwayatkan bahwa baju yang mereka lumuri darah tersebut lupa mereka sobek untuk menunjukkan terkaman serigala. Sang bapa sebenarnya sudah mencium gelagat kebohongan mereka. Apalagi dia memahami kedengkian dan permusuhan mereka terhadap Yusuf. Karena kecintaannya terhadapnya, dan karena tanda-tanda kemuliaan dan kenabian yang terdapat padanya sejak dia masih kecil. Allah berfirman, "Mereka datang membawa baju gamisnya yang berlumuran dengan darah palsu." Yakub berkata, "Sebenarnya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan yang buruk itu. Maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Dan Allah sajalah yang dimohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan." Quran Surat Yusuf ayat 18. Nasib Nabi Yusuf setelah dibuang beralih kembali kepada Nabi Yusuf. Setelah dilempar ke dasar sumur, dia duduk menanti pertolongan Allah. Tidak lama kemudian, ada sejumlah musafir yang singgah di dekat tempat tersebut, yaitu para pedagang dari negeri Syam yang hendak menuju negeri Mesir. Kemudian para musafir itu mengutus salah seorang untuk mengambil air. Ketika orang tersebut menurunkan timbanya untuk mengambil air lalu mengangkatnya, ternyata ada seorang anak sedang bergayut dengan timba tersebut. Spontan orang itu kaget bercampur rasa gembira.
Kemudian mereka ingin menjadikan anak tersebut seolah-olah bagian dari barang dagangan yang akan mereka perjualbelikan. Setibanya di Mesir, mereka menjualnya dengan harga yang sangat murah. Ada yang mengatakan bahwa harganya adalah 20 dinar, dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, yaitu beberapa dirham saja. Dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf. Quran Surat Yusuf ayat 20. Pembelinya adalah seorang menteri di kerajaan Mesir yang kala itu diserahi mengatur perbendaharaan kerajaan. Namanya adalah Ithfir bin Ruhaib, sedang istrinya bernama Ra'il binti Ra'il, dijuluki Zulaikha. Ibnu Mas'ud berkata, orang yang firasatnya paling tepat ada 3. 1. Al-Aziz, pejabat yang menjadi bapa angkat Nabi Yusuf. Ketika dia berkata kepada istrinya, rawatlah dia dengan baik. Semoga anak tersebut memberikan manfaat bagi kita, atau kita angkat sebagai anak 2. Seorang wanita dalam kisah Nabi Musa yang berkata kepada bapaknya, wahai bapak, sewalah dia. Dia adalah sebaik-baik orang yang layak disewa, karena tubuhnya yang kuat dan pribadinya yang terpercaya. 3. Dan Abu Bakar ketika mengangkat Umar bin Khattab sebagai pengganti khalifah sesudahnya. Setibanya di rumah, sang pejabat tadi berpesan kepada istrinya agar merawat anak itu dengan baik, karena dia berharap anak tersebut akan mendatangkan kebaikan. Maka sejak saat itu Yusuf mendapatkan perawatan dan perhatian yang baik dari sepasang suami istri tersebut. Bahkan pada masa tersebut Allah Ta'ala memberikan Nabi Yusuf kemampuan untuk menafsirkan mimpi. Dan orang Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya, berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Boleh. Jadi dia bermanfaat kepada kita. Ataupun kita pungut dia sebagai anak. Quran Surat Yusuf ayat 21. Ketika usianya semakin dewasa, Allah memberi Nabi Yusuf ilmu dan hikmah sebagai balasan atas kebaikannya. Dan tatkala dia cukup dewasa, kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Yusuf ayat 22. Para ulama berbeda pendapat tentang usia Yusuf saat itu. Ada yang mengatakan bahwa saat itu dia berusia 18 tahun. Ada yang mengatakan 20 tahun. Ada pula yang mengatakan bahwa usianya 30 tahun atau 40 tahun. Godaan. Istri pejabat Mesir Zulaikha. Yusuf tumbuh menjadi seorang pemuda yang gagah, tampan, dan berwibawa. Hal tersebut membuat Zulaikha, istri sang pejabat, tertarik dan mencintainya. Suatu hari, wanita tersebut tak dapat menahan perasaannya. Dia mempersiapkan diri dan bersolek, lalu mengenakan baju yang paling indah. Kemudian dalam sebuah kamar yang telah tertutup rapat, dia dan Yusuf berada di dalamnya. Sang wanita tersebut mulai merayunya dan mengajaknya melakukan perbuatan mesum. Sebuah godaan yang sangat berat bagi Nabi Yusuf. Kamar telah terkunci, sementara di hadapannya seorang wanita muda, cantik, memiliki kedudukan dan harta, mengajaknya berbuat keji. Namun dia adalah seorang nabi dari keturunan para nabi. Allah melindunginya dari perbuatan keji dan mungkar serta tipu daya sang wanita. Maka dengan tegas ajakan mesum sang wanita ditolaknya. Dialah sesungguhnya yang dimaksud Rasulullah dalam hadits syahihnya, yang termasuk di antara 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat, saat tidak ada naungan selain naungan Allah, yaitu sabdanya, seseorang yang dirayu wanita cantik dan pemilik kedudukan, namun dia berkata, sungguh, aku takut kepada Allah. Begitu pula apa yang dialami Nabi Yusuf. Ketika sang wanita terus merayu dan merajuknya untuk memenuhi keinginannya, Allah Ta'ala mengisahkannya dalam Al-Quran. Dan wanita atau Zulaikha yang Yusuf tinggal di rumahnya menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya kepadanya. Dan dia menutup pintu-pintu, seraya berkata, marilah ke sini. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah. Sungguh Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang-orang yang zalim tiada akan beruntung. Quran Surat Yusuf ayat 23.
Adapun penafsiran sebagian ulama terhadap surat Yusuf ayat 24, banyak yang bersumber dari cerita ahli kitab. Lebih baik kita tidak menghiraukannya. Masalah ini telah aku atau Ibnu Katsir jelaskan panjang lebar dalam tafsirku. Setelah menolak ajakan sang wanita tersebut, Nabi Yusuf buru-buru lari menuju pintu. Namun sang wanita tersebut mengejar di belakangnya dan sempat menarik bajunya dari belakang. Pada saat itulah sang suami muncul, dan keduanya berlomba-lomba menuju pintu. Lalu wanita itu menarik baju Yusuf dari belakang hingga koyah, dan kedua-duanya mendapati suami wanita itu di muka pintu. Quran Surat Yusuf ayat 25. Ketika itulah sang wanita tadi bersandiwara di hadapan suaminya. Dia berpura-pura seakan-akan Yusuf yang merayu dan mengajaknya berbuat mesum. Wanita itu berkata, "Tidak ada pembalasan terhadap orang yang bermaksud berbuat serong dengan istrimu, selain dipenjarakan atau dihukum dengan azab yang pedih." Quran Surat Yusuf ayat 25. Yusuf membela diri. Dia katakan, justru wanita itulah yang merayunya. Pengakuan Nabi Yusuf dikuatkan dengan perkataan seorang saksi dari keluarga sang suami sendiri, yang ingin memberikan jalan keluar untuk menetapkan siapa yang bersalah. Dia jelaskan bahwa jika bajunya koyak di bagian muka, maka yang benar adalah istrinya dan Yusuflah yang ingin berbuat seperti itu. Ada yang mengatakan bahwa saksi tersebut adalah seorang bayi yang masih di buayan. Ada pula yang berkata bahwa saksi tersebut adalah seorang laki-laki dewasa dari kerabat sang suami. Kisah tersebut diceritakan dalam Al-Quran, dan seorang saksi dari keluarga wanita itu memberikan kesaksiannya. Jika baju gamisnya koyak di muka, maka wanita itu benar dan Yusuf termasuk orang-orang yang dusta. Quran Surat Yusuf ayat 26. Maka, ketika sang suami mendapatkan bahwa yang koyak dari baju Nabi Yusuf adalah bagian belakangnya, tahulah dia bahwa istrinya lah yang menggoda Nabi Yusuf. Lalu dia minta sang istri untuk mohon ampunan atas dosa-dosanya dan bertaubat dari perbuatannya. Sementara kepada Yusuf, dia minta untuk tidak menyebarkan aib tersebut ke tengah masyarakat. Meskipun penduduk Mesir ketika itu mereka menyembah berhala, namun mereka mengetahui bahwa yang dapat mengampuni dosa dan menghukumnya hanya Allah Ta'ala. Karena itu sang suami berkata kepada istrinya, "Hai, Yusuf, berpalinglah dari ini, dan kamu, hai istriku, mohon ampunlah atas dosamu itu, karena kamu sesungguhnya termasuk orang-orang yang berbuat salah." Quran Surat Yusuf ayat 29. Namun ternyata berita tersebut tersebar juga di tengah para wanita kalangan elit. Mereka mencela sikap istri pembesar Mesir tersebut yang sangat mencintai anak angkatnya, bahkan menggodanya untuk berbuat mesum. Bagi mereka apa yang dia lakukan sangat tidak layak karena dia wanita pembesar. Sementara Yusuf bukanlah orang yang kedudukannya sepadan dengannya. Maka itu mereka mengatakan bahwa sang istri tersebut telah sesat dengan nyata. Dan wanita-wanita di kota berkata, istri Al-Aziz menggoda bujangnya untuk menundukkan dirinya kepadanya. Sungguh cintanya kepada bujangnya itu adalah sangat mendalam. Sesungguhnya kami memandangnya dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Yusuf ayat 30. Ketika sang istri pembesar tersebut mendengar celaan kaumnya atas apa yang dia lakukan terhadap anak asuhnya, dia ingin membuktikan kepada mereka bahwa dirinya memiliki alasan mengapa sampai berbuat demikian. Karena pemuda yang dia goda tidak sembarang pemuda, tidak seperti yang mereka kira dan tidak sama dengan anak-anak yang mereka miliki. Maka diutuslah seseorang untuk mengundang mereka untuk berkumpul di rumahnya. Dia persiapkan jamuan yang sesuai dengan kedudukan mereka, termasuk dia siapkan sejumlah makanan yang membutuhkan pisau untuk memakannya. Untuk masing-masing mereka dia siapkan sebilah pisau. Di sisi lain, dia meminta Yusuf mempersiapkan diri dan mengenakan baju yang paling bagus. Saat itu Yusuf sedang mencapai puncak masa mudanya. Kemudian sang istri pembesar tersebut memerintahkan Yusuf untuk keluar melewati para tamu wanita undangan. Mengenai ketampanan Nabi Yusuf, terdapat beberapa riwayat yang menggambarkannya.
Di antaranya terdapat dalam hadits Isra. Rasulullah bersabda, "Aku melewati Nabi Yusuf. Dia diberikan setengah dari seluruh ketampanan." Maksudnya adalah bahwa ketampanan Nabi Yusuf adalah setengah dari ketampanan Adam. Karena Allah menciptakan Adam langsung dengan tangannya, lalu dia yang meniupkan ruhnya, maka dia merupakan manusia yang paling tampan. Karena itu, penghuni surga akan masuk surga dengan postur dan ketampanan seperti Nabi Adam. Tidak ada orang yang lebih tampan dari keduanya. Ibnu Mas'ud berkata, "Wajah Yusuf bagaikan kilat, saking tampannya. Jika ada seorang wanita yang datang kepadanya untuk satu keperluan, dia menutup wajahnya. Ketika Yusuf keluar dan berlalu di hadapan para wanita tersebut, mereka sontak terpesona dan takjub dengan ketampanannya. Mereka tidak mengira ada keturunan Adam yang memiliki ketampanan seperti itu, hingga mereka mengatakan bahwa Yusuf bukanlah manusia, melainkan malaikat." Keterpesonaan para wanita tersebut membuat mereka lupa bahwa mereka sedang memegang sebilah pisau untuk memotong makanan, sehingga tanpa terasa tangan mereka luka-luka karena tidak memperhatikan apa yang mereka potong. Ketika Yusuf telah berlalu, para wanita tersebut baru menyadari mengapa istri sang pembesar itu tidak dapat menahan diri terhadap Yusuf. Karenanya, sang istri pembesar itu berkata, wanita itu berkata, "Itulah dia orang yang kamu cela aku karena tertarik kepadanya. Dan sesungguhnya aku telah menggoda dia untuk menundukkan dirinya kepadaku. Akan tetapi dia menolak. Dan sesungguhnya jika dia tidak menaati apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan dan dia akan termasuk golongan orang-orang yang hina." Quran, Surat Yusuf ayat 32. Sejumlah wanita sebenarnya telah mempengaruhi Nabi Yusuf untuk memenuhi keinginan tuan perempuannya. Namun hal itu ditolak mentah-mentah olehnya. Maka sebagai jalan keluarnya, dia berdoa kepada Allah Ta'ala untuk dipenjara agar selamat dari tipu daya para wanita tersebut. Sebab tanpa pertolongan dan perlindungan Allah, dirinya amatlah lemah menghadapi semua itu. Yusuf berkata, "Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku. Dan jika tidak engkau hindarkan daripadaku tipu daya mereka, tentu aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka. Dan tentulah aku termasuk orang-orang yang bodoh." Quran Surat Yusuf ayat 33. Doa Yusuf Allah kabulkan. Sang pembesar dan istrinya berpandangan bahwa sebaiknya Nabi Yusuf dipenjara beberapa lama dengan tujuan agar berita tersebut tidak tersiar lebih luas di tengah masyarakat, di samping dapat berfungsi memperbaiki citra sang istri. Sebab dengan dipenjaranya Yusuf, akan timbul kesan bahwa Yusuflah yang bersalah karena ingin menggodanya. Maka akhirnya Yusuf pun dipenjara dengan zalim. Demikianlah ketentuan Allah Ta'ala berlaku baginya, dan hal itu termasuk bentuk perlindungan kepada nabinya. Karena dengan demikian lebih mudah baginya untuk menghindari hubungan dengan para wanita tersebut. Di dalam penjara dan takbir mimpi, setelah Yusuf berada di dalam penjara, menyusul kemudian dua orang yang dijebloskan pula ke dalamnya. Dan bersama dengan dia, masuk pula ke dalam penjara dua orang pemuda. Berkatalah salah seorang di antara keduanya, "Sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku memeras anggur." Dan yang lainnya berkata, "Sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku membawa roti di atas kepalaku. Sebagiannya dimakan burung. Berikanlah kepada kami takbirnya. Sesungguhnya kami memandang kamu termasuk orang-orang yang pandai menakbirkan mimpi." Quran Surat Yusuf ayat 36. Yang pertama adalah seorang pegawai yang bertugas memberikan minuman kepada raja, namanya Nabwa. Sedangkan yang kedua adalah pegawai istana yang bertugas menghidangkan makanan. Namanya adalah Majlats, juga dikenal dengan nama Jashinkir. Mereka berdua dipenjara karena beberapa tuduhan sang raja kepadanya. Ketika bertemu Nabi Yusuf, mereka sangat tertarik dengan kepribadiannya, ucapan dan perbuatannya, ibadahnya yang banyak kepada Allah, serta kehalusan budi pekertinya. Pada suatu malam, masing-masing dari keduanya bermimpi. Pegawai penyedia air itu bermimpi
bahwa dia melihat 3 pohon anggur yang rindang, dan buahnya telah masak dengan lebat. Lalu dia memetik anggur-anggur tersebut, kemudian dia peras dan dimasukkan ke gelas sang raja, lalu dia hidangkan untuknya. Sedangkan tukang pembuat roti bermimpi bahwa di kepalanya terdapat 3 tumpuk roti, lalu burung-burung memakan bagian atas roti-roti tersebut. Lalu mereka menceritakan mimpi mereka kepada Yusuf dan memintanya untuk menafsirkan mimpi mereka masing-masing, karena mereka memandang bahwa Yusuf adalah orang baik yang dapat menafsirkan mimpi mereka. Yusuf mengingatkan mereka bahwa kemampuan yang dia miliki semata-mata dari Allah Ta'ala, karena dia orang yang beriman kepadanya, serta tidak menyekutukannya, dan mengikuti agama bapak-bapaknya yang mulia, yaitu Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Sebelum Nabi Yusuf menerangkan tentang takbir mimpi kedua orang tersebut, dia menggunakan kesempatan yang baik tersebut untuk berdakwah kepada mereka yang mengajaknya untuk bertauhid kepada Allah dan mengecam semua bentuk peribadatan kepada selainnya, serta mengecilkan kedudukan berhala-berhala, menghinakannya dan menyatakan ketidakberdayaannya. Hai kedua penghuni penjara, manakah yang baik, Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu, ataukah Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Quran Surat Yusuf ayat 39. Tindakan Yusuf mendakwahi mereka sangat tepat karena saat itu mereka sangat hormat kepadanya dan siap untuk menerima masukan-masukannya, dan apa yang didakwahkan jauh lebih berharga dari apa yang mereka minta darinya. Setelah itu baru Nabi Yusuf menjelaskan takbir mimpi mereka. Dia katakan bahwa salah satunya akan kembali bekerja sebagai penyedia minuman raja. Yang dia maksud adalah pegawai istana yang bertugas menyediakan minuman raja. Sedangkan yang satu lagi akan dihukum mati dan disalib, lalu kepalanya akan menjadi santapan burung. Yang dimaksud adalah pegawai yang bertugas menyiapkan makanan raja. Lalu kepada orang yang diperkirakan akan selamat, Nabi Yusuf berpesan agar orang itu menceritakan nasib dirinya yang dipenjara dengan zalim. Dan Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua, "Terangkanlah keadaanku kepada tuanmu." Quran Surat Yusuf ayat 42. Hal ini merupakan dalil dibolehkannya berusaha dan tidak bertentangan dengan perintah tawakal kepada Allah Ta'ala. Namun rupanya orang tersebut lupa menyampaikan pesan Nabi Yusuf kepada tuannya, hingga akhirnya Nabi Yusuf harus mendekam di dalam penjara sekian tahun lamanya. Maka syaitan menjadikan dia lupa menerangkan keadaan Yusuf kepada tuannya. Karena itu, tetaplah dia, Yusuf, dalam penjara beberapa tahun lamanya. Quran Surat Yusuf, ayat 42. Keluar dari penjara dan diangkat menjadi pejabat negara. Suatu saat, terjadi kejadian yang menjadi sebab dikeluarkannya Yusuf dengan cara terhormat. Kejadian tersebut berawal dari mimpi sang Raja Mesir. Kala itu, dia bermimpi dirinya berada di tepian sungai. Lalu, dari sungai tersebut muncul 7 ekor sapi yang gemuk. Ke-7 ekor sapi tersebut merumput di sebuah padang di sana. Kemudian tiba-tiba keluar lagi 7 ekor sapi yang kurus, dan merumput pula bersama 7 ekor sapi yang gemuk. Lalu ke-7 ekor sapi yang kurus memakan ke-7 ekor sapi yang gemuk tadi. Sang raja terbangun kaget. Kemudian dia tidur lagi dan bermimpi lagi. Kali ini dia melihat 7 bulir gandum yang hijau pada satu tangkai. Kemudian ada 7 bulir kering yang memakannya. Lalu dia terbangun lagi dengan kaget. Lalu dia menceritakan mimpinya kepada keluarga dan kaumnya. Namun mereka tidak memiliki kemampuan untuk menafsirkan mimpi tersebut. Bahkan mereka menganggap hal itu hanya mimpi kosong belaka. Raja berkata kepada orang-orang terkemuka dari kaumnya, "Sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk, dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus-kurus, dan 7 bulir gandum yang hijau dan 7 bulir lainnya yang kering. Hai orang-orang yang terkemuka, terangkanlah kepadaku tentang takbir mimpiku itu. Jika kamu dapat menakbirkan mimpi." Mereka menjawab, "Itu adalah mimpi-mimpi yang kosong, dan kami sekali-kali tidak tahu menakbirkan mimpi itu."
Quran Surat Yusuf ayat 43-44. Pada saat itulah pegawai penyedia minuman raja yang sempat dipenjara bersama Yusuf teringat dengan Nabi Yusuf yang mampu menakbirkan mimpi. Lalu disampaikannya hal tersebut kepada sang raja dan dia meminta izin untuk bertemu dengannya. Setelah pelayan tersebut bertemu dengan Yusuf, dia menceritakan masalah mimpi raja dan memintanya untuk menakbirkan mimpi tersebut. Dan berkatalah orang yang selamat di antara mereka berdua dan teringat kepada Yusuf, sesudah beberapa waktu lamanya, ku akan memberitakan kepadamu tentang orang yang pandai menakbirkan mimpi itu. Maka utuslah aku kepadanya. Setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf, dia berseru, Yusuf, hai orang yang amat dipercaya, terangkanlah kepada kami tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus-kurus dan 7 bulir gandum yang hijau dan 7 lainnya yang kering, agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya. Quran Surat Yusuf 45-46. Tanpa menunggu lama dan tanpa mengajukan syarat apapun, atau meminta dirinya segera dikeluarkan dari penjara, Nabi Yusuf mengerahkan kemampuannya untuk menakbirkan mimpi sang raja tersebut. Dia mengatakan bahwa akan terjadi masa subur selama 7 tahun. Lalu 7 tahun berikutnya akan terjadi musim paceklik. Lalu setelah itu akan turun hujan dan lahan kembali subur. Nabi Yusuf tidak hanya menakbirkan mimpi, tetapi dia memberikan masukan yang sangat berharga, yaitu agar raja dan masyarakatnya menyimpan gandum dalam bulirnya pada 7 tahun pertama masa-masa subur, kecuali gandum yang diperlukan untuk dimakan. Kemudian pada 7 tahun berikutnya, pada masa paceklik, dia menasehatkan agar tidak sering menanam benih, karena pada masa itu umumnya benih yang ditanam tidak akan tumbuh. Hal tersebut menunjukkan ilmu dan pengetahuannya yang sangat dalam. Allah kisahkan hal tersebut dalam Al-Quran. Yusuf berkata, supaya kamu bertanam 7 tahun lamanya, sebagaimana biasa, maka apa yang kamu tuai, hendaklah kamu biarkan di bulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian sesudah itu, akan datang 7 tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya. Tahun sulit, kecuali sedikit dari bibit gandum yang kamu simpan. Quran Surat Yusuf 47-48. Ketika sang raja mengetahui kedalaman ilmu yang dimiliki Nabi Yusuf dan pendapatnya yang cerdas, dirinya tertarik dengannya. Maka dia memerintahkan pegawainya agar Nabi Yusuf dipanggil untuk menjadi penasehatnya. Masya Allah, kisah Nabi Yusuf alaihissalam benar-benar luar biasa, penuh hikmah, kesabaran, dan kekuatan iman. Dari sumur gelap hingga masuk penjara, ini bukan sekadar cerita, tapi pelajaran hidup yang bisa kita petik setiap harinya dari kisah nyata yang ada dalam Al-Quran. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau kalian ingin terus mengungkapi kisah-kisah luar biasa dalam Al-Quran. Sampai jumpa di part selanjutnya. Semoga Allah selalu menjaga hati kita dengan cahaya petunjuknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.